Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Halimatus Sa'diah, mahasiswi program Magister Pendidikan Dasar. Pada tugas 2 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, terdapat 2 artikel yang akan saya bahas. Pada artikel 1 yang saya ambil di Jurnal Studi Islam Indonesia, artikel yang akan saya bahas berjudul Peran Pendidikan Islam dalam Membangun Kesetaraan Gender di Lingkungan Sekolah. Konteks permasalahan yang terdapat pada artikel tersebut, terdapat ketimpangan gender masih menjadi permasalahan global yang turut terjadi dalam komunitas muslim, termasuk di lingkungan pendidikan. Ajaran Islam secara teologis menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan antar manusia, namun interpretasi teks keagamaan yang bias gender telah melahirkan praktek sosial yang diskriminatif terhadap perempuan. Dalam konteks pendidikan, masih ditemukan kebijakan dan praktek pembelajaran yang bias gender yang berdampak pada terbatasnya partisipasi perempuan dalam mengakses pendidikan secara setara. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi terhadap teks keagamaan agar sesuai dengan kemaslahatan dan kesetaraan sosial. Analisis konseptual yang terdapat pada artikel tersebut, di sini prinsip-prinsip dasar ajaran Islam sebagaimana termuat dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1 menegaskan bahwa nilai kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan. Dalam Islam, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam hal spiritualitas, ibadah, pendidikan, serta peran sosial. Ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat Islam bersumber dari tafsir keagamaan yang bias patriarkis, bukan dari ajaran Islam itu sendiri. Reinterpretasi teks agama dengan pendekatan kontekstual diperlukan untuk mengembalikan semangat keadilan Islam yang sejati. Peran pendidikan Islam dalam mewujudkan kesetaraan gender, bahwa pendidikan Islam memiliki fungsi strategis sebagai instrumen transformasi sosial, bukan sekedar media transmisi ilmu. Melalui kurikulum dan proses pembelajaran yang perspektif gender, lembaga pendidikan Islam dapat menanamkan nilai keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap pemberdayaan gender. Guru dan pendidik Islam berperan penting dalam membangun kesadaran kritis siswa terhadap nilai-nilai egaliter dalam ajaran Islam. Kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa pendidikan Islam memegang peran sentral dalam membangun masyarakat yang adil, gender melalui internasionalisasi nilai-nilai kesetaraan dalam kurikulum dan praktek pendidikan. Pendidikan dan lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu menjadi agen perubahan sosial yang menumbuhkan budaya kesetaraan dan menghentikan bias patriarkis dalam praktek pendidikan maupun kehidupan sosial. Keterkaitan artikel dengan pengalaman di tempat saya mengajar, bahwa sebagian siswa kami tinggal di pesantren yang lokasinya dekat dengan sekolah. Pada kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, teater, dan pencaksilat, siswa kami tidak diizinkan untuk ikut karena mereka beranggapan bahwa ekstra tersebut tidak boleh dilakukan oleh wanita dan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Di sini timbul kesenjangan antara siswa laki-laki dan perempuan. Tim sekolah sudah berkomunikasikan dengan pihak pesantren, namun kami belum mendapatkan izin santri perempuan untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Artikel yang kedua dengan judul Gender Equality Early Childhood Education, a Literary Review of Global Practice and Challenge.
Konteks dan urgensi kajian yang terdapat pada artikel tersebut bahwa kesetaraan gender merupakan pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan pada poin kelima. Pendidikan anak usia dini atau PAUD memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi gender anak sejak dini karena fase ini menjadi dasar terbentuknya identitas sosial dan nilai-nilai keadilan. Ketimpangan gender di PAUD muncul melalui stereotip sosial, representasi bias dalam bahan ajar, serta ketimpangan peran guru berdasarkan jenis kelamin. Kajian ini menekankan pentingnya pendekatan pedagogi sensitif gender untuk menentukan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan sejak usia dini. Temuan utama dan pembahasan pada artikel tersebut pada poin A di sini representasi gender dalam bahan dan aktivitas belajar. Buku cerita dan media pembelajaran masih menampilkan laki-laki sebagai tokoh utama dan pemimpin, sedangkan perempuan digambarkan sebagai tokoh pendukung atau domestik. Guru seringkali tanpa sadar memperkuat stereotip gender, misalnya dengan memberikan pujian berbeda berdasarkan jenis kelamin atau membagi tugas secara tradisional. Pada poin B, ketimpangan partisipasi guru berdasarkan gender. Lebih dari 95% tenaga pendidik PAUD di dunia adalah perempuan dan merupakan persepsi bahwa pengasuhan anak adalah tugas perempuan. Sedangkan minimnya guru laki-laki menghambat keragaman representatif peran terhadap anak. Poin C, tantangan budaya dan nilai tradisional. Budaya patriarkal dan resistensi masyarakat terhadap isu kesetaraan gender menjadi hambatan utama di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Peran sosial tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai pengasuh masih sangat kuat. Sedangkan pada poin D, kebijakan nasional dan keterbatasannya. Di Indonesia, kebijakan formal tentang kesetaraan gender dalam PAUD belum eksplisit dalam kurikulum nasional, namun panduan pembelajaran. Belum ada indikator atau panduan teknik bagi guru untuk menerapkan pembelajaran yang bebas stereotip. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari artikel tersebut bahwa kesetaraan gender dalam PAUD merupakan isu fundamental yang belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem pendidikan. Ketimpangan representasi dalam bahan ajar, dominasi guru perempuan, serta lemahnya kebijakan afirmatif menjadi faktor penghambat utama. Pembelajaran yang tidak sadar gender berpotensi mereproduksi ketimpangan sosial jangka panjang. Diperlukan adanya transformasi sistematik yang melibatkan kebijakan nasional, reformasi kurikulum, peningkatan kapasitas guru, serta partisipasi masyarakat dan keluarga. PAUD yang berperspektif kesetaraan gender akan berkontribusi terhadap pengembangan maupun yang adil, inklusif, dan bebas diskriminasi sejak usia dini. Keterkaitan artikel dengan pengalaman di tempat saya mengajar, saya mengikuti beberapa pelatihan guru yang mengangkat tema pendidikan responsif gender. Dalam forum tersebut, saya belajar bagaimana cara mengenali dan mengubah perilaku mengajar yang bias. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika fasilitator meminta kami menelaah gambar dalam buku anak-anak. Ternyata banyak ilustrasi yang menampilkan laki-laki sebagai tokoh kuat atau pemimpin, sementara perempuan digambarkan sebagai pengasuh. Dari situ saya menyadari bahwa bahan ajar juga dapat memproduksi ketimpangan gender. Di sini saya berusaha untuk merubah tokoh tersebut dengan menampilkan tokoh perempuan yang mempunyai karakter yang kuat dan hebat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.